biasa dulu guys, biasa mama itu. Nah, lagi kita bersama Mang Uta lagi guys. Bersama Mang Uta kita ingin membahas dalam bahasa Jepangnya nih ya, seikatsu. Nihon no seikatsu. Artinya jadi kehidupan di Jepang. Aku pengen nanya sama Mang Uta ki, bahasa Jepang, bahasa Jawa ya. Jawa beta. Ya wis, Jawa beta guys. Kia gomenasai kalau bahasa Jawa Cirebon aku atau Jawa Indramayu aku masih belepotan gitu. Grogi ki ngomong bahasa Jawa ki. Kanan yang pengen aku nih yang kan anggota kan wis lawas ki ning Jepang wis 2 tahun lah jalan ya. Barulah tentang seikatsu ning Jepang. Ki kita pengen takon. Seikatsu ning Jepang ku apa besi ang kayak misalkan peraturan ning Jepang ku sing orang oliku apa baik dalam ning Jepang misalnya. Satu itu kebersihan. Di Jepang itu kebersihan nomor 1 sih. Kedua etika juga. Kan orang Jepang itu nggak kayak orang Indonesia. Jadi bodo amatan orang Jepang itu. Kita mau apa? Terus di kereta juga kita nggak boleh berisik. Main HP. Makanya orang Jepang itu pakai headset semua kan kalau dengerin HP. Kalau di Indonesia kan berisik. Berarti lamun ning jero kereta kah ora oli berisik, nggak boleh berisik. Ngobrol juga nggak boleh kencang. Nggak boleh kencang. Terus ini kalau kita kan di sini kan difasilitasin sepeda. Dikasih sepeda. Dikasih sepeda. Kasih sepeda aku apa? Nomor CJ. Rolling. Mau tahu ngomongin guys, bahasa Jawa. Indonesia beli anggur ngomongin. Berapa lanjut ah? Benar. Tidak boleh merokok sambil naik sepeda. Oh jadi pas nunggang pitki orang oli sambil ngerokok. Di Jepang itu ada peraturannya. Jadi nggak boleh ngerokok sembarangan. Ada tempatnya. Itu pasti kena denda loh bang. Kayak misalkan kita naik sepeda sambil ngerokok itu pasti kena denda. Iya kalau ketahuan polisi. Kalau ketahuan polisi, kalau polisinya nggak ada, ya udah. Tapi jangan ditiru, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus masalah tadi nomor 1 kan kebersihan, sampah, buang sampah itu kan paling paling rada kibisi banget di Jepang gitu. Itu contoh misalkan di Jepang kan ada 3 sampah nih, ada Merogomi, Moenai Gomi, sama Sogen Gomi. Terus Merogomi itu sampah yang bisa dibakar. Iya. Terus Moenai Gomi itu sampah yang tidak bisa dibakar. Sogen Gomi itu sampah kayak danboru segala macam kan. Nah itu kalau misalkan disatuin itu nggak boleh mas, bener nggak boleh? Cuman kalau menurut saya di beda-beda penempatan sih ya. Kalau di daerah saya jadi plastik sama kartus boleh dicampur. Boleh. Iya. Tapi beda penempatan juga sih. Kalau di daerah Tokyo kan dibisi banget, pasti plastik, kertas, kardus sih. Kalau di Jaya nggak apa-apa. Nggak apa, berarti disatuin kalau kalah sama Mueru disatuin? Iya. Nggak apa. Jadi tergantung penempatan juga. Kalau di daerah saya kan Nodasi itu cuma ada orang sekitar 500 orang di kecamatan Nodasi itu. Itu beneran nggak apa-apa mesti satuin? Emang nggak apa-apa beneran? Asli. Enggak kena denda sama pihak apa kayak? Yang penting itu jangan plastik nih, kertas. Kan ada kan habis masak, kayak bekas-bekas sampah habis nasi itu masih plastik. Nggak apa-apa taruh di morena. Berarti bebas berarti daerah. Bebas. Oh gitu ya. Tapi ada loh. Kayak setiap prefektur itu bebas juga ada sih bener. Ya itu tergantung banyak warganya berapa. Jadi kan kalau di saya kan ada cuma 500 orang lah, sekitar 500 orang. Jadi tukang sampah itu bisa milihin lah. Kalau di daerah Tokyo kan padat kan. Jadi bisa gitu. Iya. Kalau saya di sini di Chiba lah mah. Jadi buang sampah ya Meru, Moenai gitu. Jadi dipisah itu ada waktunya juga nih, misalkan hari Senin, terus hari Rabu,
terus hari Jumat itu kan Moeru misalkan. Nah misalkan mau naiknya yang kaleng atau botol gitu kan hari Selasa, hari Kamis misalkan. Nanti Mas berarti setiap hari boleh? Kalau di saya itu botol masih di plastik, cuman dibuang itu di tempat sampah perusahaan. Nanti hari Kamis ada kardus, mengambil kardus. Jamnya itu maksudnya harinya itu emang Kita boleh setiap hari? nggak ada jam. Nggak ngikutin hari Senin mau naik gitu? Oh, nggak ada jadwal begitu. Jadi dibuang di belakang perusahaan ada tempat sampah itu khusus. oh itu beneran nggak apa-apa? Asli? Beneran nggak apa-apa. Nggak pernah ada polisi datang? Nggak ada. Oh berarti ya kalau misalkan beneran berarti oke aja. Mungkin gitu. dulu kata senpai pernah ngomong pas senpai baru datang, jadi semua dicampurin kayak di Indonesia. Heeh. Cuman kena omen sama kacau. Orang perusahaan terus Nggak wajar kan orang pertama nyampe di Jepang. nggak tahu Mungkin apa-apa. iya, nggak tahu apa-apa. Terus Sekarang ya udah diterapin begitu. aman berarti nggak apa-apa dicampur aduk gitu. Bapak, Kayak gitu mah. Ini ya guys ya awet usahanya pasti sampahnya. Ya kita enggak. juga disediain paling sampah dikasih perusahaan, Mm-mm. kitchen paper dikasih perusahaan, Oh, terus buat ngepel dikasih perusahaan. perusahaan. Jadi nggak beli sendiri gitu. Enggak. Ya gitu guys, kayak misalkan kita nih ya, kalau misalkan beli sendiri kan ibaratnya plastik itu berbagai apa warnanya beda-beda. Ada yang warna misalkan contoh hijau, biru, hitam gitu misalkan. Yang hitam mengenai, yang hijau, meru itu kan ribet menurutku saya. Kan ada kan yang botol begini harus dicopot ininya. Nah iya itu. Kalau saya nggak apa-apa. Plastik itu dicopot guys sebenarnya itu. Ini harus wajib. copot. Itu di apa dalam kayak di Gako di dulu sekolah Di Senta. itu Harus dicopot. copot. Kalau Itu- di saya enggak. Terus habis itu di apa si botolnya di apa biar ini lagi biar pada masuk semua di mengokin gitu. Oh masalah sampah itu nanti jamnya bebas macam apa? Beneran emang kalau buang sampah malam nggak apa-apa? Apa? Kan buang di belakang perusahaan ada tempatnya. Jadi mau hari apa bebas. Pokoknya kita kan Kalau- ada jadwal piket di situ. Jadwal piket buang sampah kan batas hari Minggu. Kan buang Minggu sore, Senin sore lah. Maksudnya sih. Kalau saya di sini harus ada waktu jamnya. Kalau saya enggak Yakin aman. nggak boleh lewatin jam berapa sekian gitu. Tapi ya pokoknya ya harus pintar-pintar sendiri lah. Gitu. Terus yang kedua tadi ngebahas tentang nggak boleh main HP di kereta. Kereta. Oh. Boleh juga, cuman Maksudnya main musik keras-keras itu nggak boleh Nggak kan boleh. gitu. berisik-berisik nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Berisik nggak boleh karena risih orang Jepangnya pasti ya. Makanya orang Jepang itu kebanyakan pakai headset. Ya nggak betul nggak? Pakai headset gitu ya. Banyak pakai headset. Makanya sekarang juga saya ikutin cara apa kehidupan di Jepang sekarang nggak ikut di Indonesia. Terus yang ketiga apa? Selain itu Jangan Di Jepang. ikut Arubaito. Nah, Aruba itu Berbahaya. berbahaya gitu. Karena apa? Orang kita kan tiap tahun kan dicek pajaknya. Jadi uang dikirim ke rumah itu berapa juta? Kan ada batasnya. Heeh. Gaji dari kita tahu orang pajak berapa. Heeh. Karena perusahaan ngetorin ke pajak. Semuanya gaji 15 juta. Kehidupan 5 juta lah. Kan tinggal 10. Kalau di 10 kali 12 kan 120. Heeh. Paling kita setahun itu paling 100 juta lah. Yang ngirimnya gitu ya. Yang ngirimnya. Jadi ada kejadian lah. Jadi kalau misalkan kita ngirim 100 juta lebih itu nggak boleh. Oh, boleh. Pokoknya jangan lebih dari 200 juta Setiap setahun itu nggak setahun boleh. itu. Kecuali dengan tanda kutip kayak dari perusahaan ngeluarin gaji berapa gitu. Kan ada bukti dari perusahaan. Kan perusahaan itu juga ngelapor ke pajak imigrasi. Tapi kalau kita misalnya gini mas, contoh gaji dari perusahaan 25, nah saya pengen nabung 20 setiap tahun, otomatis kan 20 kali 12 bulan itu kan lebih dari 100 juta itu gimana? Ya kan perusahaan kan ada datanya ngirim ke imigrasi. Kita tiap bulan itu ngasih gaji ke pekerja itu berapa, potongannya berapa, pasti kan tahu kita ngirim ke rumah berapa, jadi dihitung gaji kita. Tapi yang timah nggak boleh lebih dari 200 juta. Iya. Iya sih, bener sih. Tapi kan juga jarang gaji segitu Iya sih, misalkan contoh 20 juta ngirim setiap bulan, dikali 12
sebulan itu 200 juta gimana itu? Enggak lah, 20 20 kali 10 bulan aja udah 200 juta. Jadi kan tambah 2 kali 240 juta. 240 juta. Itu nggak apa-apa. Apa cuma lihat dari data kita gaji ya. Oh, data gaji itu ketahuan. Iya. Kan perusahaan ini nyetorin ke pajak, kantor pajak juga. Ada potongan yakin berapa, terus potongan pajak berapa kan. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, itu balik lagi ke ini ya. Habis itu yang keempat apa nih? Kayak peraturan yang ada di Jepang yang nggak boleh gitu. Yang nggak boleh ya itu sih apa? Kita kan Nggak, dikasih itu nggak boleh. apa toh kan masing-masing, nggak ada yang boleh berisik, ada yang enggak. Kalau di apa saya mah bebas, karena apa? Bebas. Sampingnya pabrik, kiri kanan pabrik semua. Jadi bebas gitu ya. Bebas, mau berisik. Intinya mah yang keempat itu di Jepang kalau malam nggak boleh berisik. Iya, karena orang Jepang Lebih kan dari jam 9 atau jam 10 malam itu nggak boleh berisik, kan bener nggak? bukan. Apa Jadi jam berapa? begini, kan orang Jepang boleh kerja kan jam 6 lah, jam 7, jam 7 malam. Jadi lebih dari jam itu nggak boleh. Nggak boleh berisik lagi. Karena orang Jepang kan butuh istirahat. gila kerja juga kan. Mm. Ada yang gila kerja sampai tidur di jalan kan sendiri kalau di daerah Tokyo. Tapi itu mah tergantung dari setiap tempat Prefektur. tinggalnya Hmm. gitu kan. Kalau saya di sini bebas mas, kayak gitu kayak misalkan setiap malam mau bersih atau apa bebas. Tapi kan orang mah ya sadar diri sendiri, bener nggak? Kayak misalkan ya, masanya kita jam 12 mau berisik musik kan itu kan ya bodoh lah kitanya gitu ya. Ya tergantung dari diri sendiri gitu ya. Intinya jangan jangan ganggu lah, kasihan orang pada tidur, masa kita masih berisik kan ya enggak. Kalau kita misalnya lagi tidur pas orang Jepang berisik gimana, sama aja kita kan kesel kan. Iya. Ya enggak, gitu aja lah intinya mah, nggak boleh berisik lah aja gitu guys. Terus Harus ini- kesadaran diri sendiri lah. Ya benar. Terus ikuti budaya Jepang juga sih. Sini juga kan apa? Kayak kadang orang Jepang kan ada yang pendiam, sering ngobrol kayak orang Indonesia juga sih. Yang sering diem terus ditanya tiba-tiba marah, ada yang suka ngobrol, ada gitu juga sih. Terus setahu mas ada lagi nggak selain itu dilarang yang di Jepang, seikatsu gitu, kehidupan di Jepang apa aja yang dilarang? Udah sih cukup itu aja tahu. Setahunnya itu aja. Tapi kalau misalkan nih ketika kita lagi pengen ngobrol itu sama orang Jepang, nah orang Jepangnya itu kayak nggak terima, terus tiba-tiba ambil polisi juga, itu nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau yang bersembarangan Nggak kayak boleh. orang Indonesia kan kalau Bikin tipe- konten gitu loh, kayak bikin konten gitu loh. tipe orang Indonesia kan ini orang Indonesia kan ketemu orang Indonesia kan langsung akrab tuh. Heeh. Orang Jepang nggak bisa. Nggak bisa gitu ya kan? Oh, nggak bisa gitu. Nggak sembarangan, Nggak harus sembarangan dulu. yang mau orang Jepang atau cewek Jepang, cowok Jepang manapun itu sembarangan ngajak ngobrol. Orang Jepang itu kayak Apalagi ke anak kecil lah. apalagi tuh ke anak kecil guys, kayak Boleh. rada kebisi. Kebisi Serius. banget. Jadi tiba-tiba nanti kamu dipanggil polisi ya nggak? Emang gitu kayak orang Jepang nih ya, kamu ya kamu, gua ya gua gitu. Iya. Mau bodoh amat serius. Makanya kenapa? Ya gitulah. Yang penting mah ya kerja gitu kata saya juga. Kasihin ya kan. Berangkat kerja, pulang istirahat, Iya. makan enak udah. Gitu. Ada lagi nggak yang tentang seikatsu yang masih tahun 2 tahun ini pengalaman itulah? Itu aja sih paling. Itu aja berarti ya. Apa lagi ya yang mau tanya? Apa namanya? Apa ya? Kok tadi bingung saya ngomong apa ya? Ntar dulu. Apa ya? Apa ya mau sebenarnya apa nih? Bingung juga nih. Tentang kehidupan di Jepang. Pokoknya nabung lah, sama. Ingat di rumah, Benar. jangan buang-buangin waktu kerja di jauh-jauh dari rumah. Itu sih Nabung gitu ya. wajib. Gak mungkin kan kita kerja ke orang terus. Iya sih. Kamu nggak capek? Nggak Ketemu capek orang. gitu kerja di orang terus gitu, merantau jauh-jauh. Mau sampai kapan gitu ya nggak?
kan di sini kan ada batasnya umur berapa. Terus juga ada tingkatan kayak N berapa, T berapa. Kan TG2 juga sekarang nggak gampang. Kan sekarang ada peraturan TG2 bahwa istri nggak boleh ada partai politik yang tapi belum di ACC. Bener. Sekarang ada peraturan kayak untuk membawa suami atau istri itu ke Jepang kayak agak dipersulit gitu karena ada partai A yang enggak setuju dan orang asing datang ke negara Jepang gitu. Karena sekarang juga di Jepang itu udah banyak orang-orang asing gitu, makanya Kriminal dari orang asing banyak. nah itu banyak kriminal dari orang asing karena udah banyak banget itu. Pokoknya itu jangan terlalu itu lah. Kalau pengen lama di Jepang ya. Terus juga jangan suka menggunakan barang orang lain tanpa izin ya. Ya harus izin dulu. Walaupun sekecil apapun harus izin. Karena hak orang lain. Itu aja sih. Apalagi ya, bahas apa ya? Nanya apa nih? Kenapa? Pokoknya kalau waktu libur itu jangan lupa refreshing lah. Kalau musim panas jangan lupa mancing. Mancing musep. Bisa pokoknya mancing. Musep ya? Bener. Karena spot mancing di Jepang banyak kan. Bener. Kayak kali banyak, ikannya banyak. Karena orang Jepang nggak suka ikan air tawar. Tapi kalau musim dingin gini kan udah musim dingin, males musep ya? Nggak boleh. Emang nggak ikan nggak makan. dingin Baru keluar nih Iya, kalau dingin. Pas musim dingin kalau musep, aduh. Kalau dingin sekian sepi. Sekian. Pokoknya yang akur sama temen Apato juga. Terus ya kalau masalah kebersihan minimal dikasih jadwal piket lah. Jadwal pikir gitu ya, biar teratur, tertata gitu. Biar nggak ada miskomunikasi. Karena kebanyakan sekarang juga kan yang begitu gara-gara miskomunikasi. Sampai masalah di Apato bawa ke perusahaan lapor ke atasan gitu. Sekarang banyak gitu ya. Oh ya, aku dengar sesuatu kayak di Instagram atau TikTok gitu. Mas Auta dengar nggak kayak orang yang baru datang ke Jepang, cewek gitu ya. Ini tiba-tiba dipulangin ke Indonesia, tau nggak berita itu? Tahu itu ya. Kenapa ya? Gara-gara miskomunikasi sama teman Apato juga. Karena miskomunikasi. Gara-gara soji kebersihan. Karena senpainya itu udah mengikuti budaya Jepang bersih. Mungkin yang baru datang itu dikasih tahu 1 kali 2 kali mungkin nggak ngikutin gitu ya. Tiba-tiba si senpainya ini ngelapor ke atasan bahwa si A ini orangnya kayak gini-gini, jadi akhirnya nggak suka gitu si bosnya ini kan. Terus baru itu juga baru kerja berapa bulan kan, terus dia cuti cuma gara-gara mental dia kena. Karena diomongin tadi. Iya. Menurut saya sih ya, maksudnya mohon maaf ini ya, harusnya sih sama orang Indonesia jangan kayak gitulah. Ya, harusnya diomongin baik-baik. Ya namanya juga orang baru datang gitu kan. Disodangi itu jangan tiba-tiba orang yang nyari rezeki ke Jepang, datang ke Jepang tiba-tiba kayak gitu ke teman gitu ya kan, gitu kan nggak boleh. Harusnya ya sama-sama saling inilah gitu kan. Ya meskipun ya merasa senpai gitu, harusnya jangan kayak gitulah. Kasihan juga kan, udah masa baru beberapa kerja beberapa hari kan gitu. Tahu sendiri kalau berangkat Jepang modalnya gede Ya itu guys, jadi gimana ya, kita tuh di Jepang itu untung-untungan ya nggak? Ya. Untung-untungan dapat temen, untung-untungan dapat kerjaan ya enak, untung-untungan apalagi kayak fasilitas yang disediakan perusahaan. Bukan untuk rezeki masing-masing gitu, untung-untungan serius. Untung-untungan. Jadi jangan mikir kita nih kerja di Jepang itu enak. Iya enggak. Kita posting enaknya aja, bener gak? Bener. Sing enaknya baik lur. Masa ya sing enaknya di posting ya kali. Kok mau ngomong khawatir nih anaknya kita mungkin aja. Kok priwe ya ning bae. Ngomong itu anaknya kita urus teman jawab kayak gitu.
Pernah gitu. Kamu kok di posting itu yang enaknya aja gitu, yang jeleknya ya di inilah gitu lah. Ya kasihan banget ya masalah yang itu dikurangin gitu ya. Kan tahu sendiri kalau berangkat Jepang kan sampai ya mohon maaf ya, kan kadang ada yang dari talangan sampai sertifikat ditahan sebelum itu lunas. Jadi ingatlah pas susahnya. Mas susahnya pas prosesnya ya sih ya. Jangan pas lihat lagi Pas enak kamu di atas. kamu di atas gitu kan. Jangan. Benar juga sih. Dan lagi masih gitu lagi sih. Ya pokoknya mah dari tentang Seikatsu di Jepang kayak gitu aja bersama Kang Utat. Pokoknya malam ini terima kasih banyak Osukare sama Desta. Sekali. Kang Utat, pokoknya terima kasih banyak udah membahas tentang Seikatsu di Jepang sama tadi tentang job yosetsu. Iya. Yos, Osukare Broda, nuhun.